mohon maaf nih, bukan melemahkan para ustadz atau ulama kita dalam kajian dakwah Islam. Kurang apa lagi mereka? Mereka sempurna dalam membina akidah umat Islam, sempurna. Para guru-guru kita sempurna. Tapi ada satu yang terlupakan. Apa itu? Membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan pemurtadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang sedang menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video reaction yang saya kutip dari channel Nabawi TV. Yang mana dalam video ini terdapat narasumber yang sangat kita kenal dan sangat kita segani, yaitu Zulkifli M. Abbas Official, atau yang sering kita kenal yaitu dengan nama Bang Zuma. Pada sesi kali ini kita akan melakukan sebuah video podcast yang di dalamnya terdapat beberapa pernyataan yang kita ajukan kepada Bang Zuma, mengapa beliau begitu antusias terjun di dunia apologet. Baik, gak perlu lama-lama. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa latar belakang Bang Zuma meminati dakwah lintas agama ini? Kalau menurut saya ada dua hal dari aspek pribadi ya. Kalau berbicara mengenai pribadi itu, adanya keprihatinan yang muncul terkait dengan kemungkinan besarnya terjadi kemerosotan daripada akidah dan juga kurangnya peminat umat Islam dalam ini generasi kita berikutnya terhadap kecintaan Islam. Dan faktor kedua ini adalah adanya hasil penelitian saya sendiri terkait dengan gerakan-gerakan misi atau yang kita sebut dalam agama Islam itu dakwah atau tablik yang terjadi di luar Islam, yang tindakan atau upaya yang mereka lakukan ini secara masif, terstruktur, dan juga dominan menjadi satu cakupan upaya besar dalam misi dakwah di luar Islam. Maksud saya dakwah di luar agama Islam yang justru meninggalkan metode dakwah Islam terhadap Islam itu sendiri. Dalam arti kata bahwa ada kekuatan di luar Islam yang mendakwakan agamanya bukan hanya sekedar untuk menguatkan iman mereka, tetapi justru untuk bagaimana mencari penganut agama kepada umat Islam itu sendiri. Jadi dua hal inilah yang kemudian membuat saya tertarik. Saya tidak bisa diam dengan melihat gerakan-gerakan, saya sebut aja kristenisasi atau pemurtadan yang terjadi secara masif. Maka saya merasa terpanggil untuk mengambil bagian pembelaan terhadap akidah. Oke, di sini narasumber kita Guru Zuma menegaskan bahwa inti pembahasannya bukan sekedar memenangkan perdebatan, melainkan mengajak penonton berpikir berdasarkan data, logika, dan sumber yang dijadikan rujukan. Karena itu, setiap klaim perlu diuji dengan bukti yang kuat, bukan hanya opini dan asumsi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat saat ini, juga kondisi umat Islam dan juga umat beragama secara umum dalam analisis Bang Zuma? Ini dia. Jadi berangkat dari acuan yang tadi itu, setelah saya belajar, ternyata faktor materialistik itu sangat mempengaruhi kemudian tingkat daya minat umat Islam itu sendiri, dalam tanda petik ya. Mereka ketika mengajukan sebuah keinginan terhadap generasi atau anak-anaknya, saya melihat bahwa nilai hal-hal yang bersifat duniawi itu lebih cenderung. Dalam arti kata bahwa kita nih, saya sendiri nih yang melihat keadaan di lingkungan kecil dan juga secara global, bahwa kecenderungan orang tua itu memilih anaknya itu menjadi dokter, ya, menjadi polisi, menjadi TNI. Meskipun dalam skala ini ya mereka juga tetap harus menjalankan syariat Islamnya. Tapi sesuai dengan pertanyaan, yang kita lihat itu kebanyakan orang-orang yang strata atas menyekolahkan anaknya itu justru kepada tempat-tempat umum dan meninggalkan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan dasar itu sendiri. Sehingga yang terjadi adanya kerapuhan akidah, di mana ketika Islam itu berjalan untuk maju, ada yang nyabet kiri kanan yang justru nikung untuk bagaimana umat Islam ini mengalami pendangkalan akidah. Itu yang terjadi. Di mana-mana, hampir semua lini dalam kehidupan kita berbangsa dan negara itu terjadi. Nah, sementara umat Islam itu dilengahkan kemudian dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar, bahwa ternyata kehidupan dunia ini itu lebih hebat lagi ketika seorang anak dikatakan sukses ketika mereka itu
mencapai satu pekerjaan atau titel atau strata pendidikan yang sifatnya cenderung kepada muatan dunia. Tapi kalau agama, menjadi penghafal Quran dan seterusnya, itu minatnya bukan berkurang, tapi jauh lebih tinggi yang sifatnya materialistik daripada yang sifatnya Islami. Itu yang terjadi saat sekarang. Kemudian, di luar daripada itu, cakupan dari semua yang saya sampaikan ini, di sekeliling umat Islam ini, ketika umat Islam mengalami hal tersebut, justru mereka berlomba-lomba menanamkan pemahaman bahwa agama mereka itu adalah agama kasih. Dan kasih ini harus mereka gaungkan kepada generasi Islam. Sehingga terjadi adanya ketertarikan generasi Islam untuk lebih cinta kepada hal-hal yang sifatnya jauh dari Islam itu sendiri. Sehingga yang saya lihat mayoritas, tapi kualitasnya jauh dari nuansa Islami itu sendiri. Itu pandangan saya secara pribadi. Terima kasih Bang Zuma. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Baik, di sini kita bisa mengambil satu titik ya. Narasi yang baru saja kita dengarkan dari gurunda kita Bang Zuma menyajikan sebuah argumen yang sangat tegas dan berani. Sejumlah poin penting disampaikan untuk mempertahankan pendapatnya, sekaligus menantang pandangan yang berbeda. Disinilah letak menariknya pembahasan ini, bukan hanya karena perdebatan berlangsung sengit, tetapi karena setiap argumen mengundang kita untuk berpikir secara kritis. Baik sahabat semuanya, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan paling umum dari non-muslim kepada agama Islam? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang kemudian yang melahirkan adanya kekuatan yang sangat-sangat mendobrak saya sebagai seorang apologetika Islam, sebagai pembela Islam dalam dunia debat lintas agama, yang membuat bahwa keadaan ini harus kita hilangkan. Dalam arti kata, orang yang bertanya ini tidak boleh lagi ke depannya menjadikan pertanyaan mereka adalah senjata untuk memurtadkan. Kenapa? Karena yang bisa menjawab dengan tuntas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menghina, menghujat, menjatuhkan Islam, melemahkan akidah Islam, itu Bible. Seperti misalnya pertanyaan Islam menyembah batu, disebabkan karena Islam itu yang menghapus dosanya adalah batu. Nah, umat Islam, generasi kita ini, itu tak ada kemudian kurikulum khusus yang mengkanter pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya betul bisa melemahkan akidah. Karena Allah tak terlihat. Allah itu tak nampak. Seperti mereka melihat Tuhan mereka, bahkan mencium Tuhan mereka, bahkan sampai pada level pembunuhan terhadap yang mereka sembah. Kekurangan kita di sini pada saat mereka menggaungkan umat Islam nyembah batu, generasi kita mau menjawab apa? Loh, faktanya sujud menghadap ke batu, kan gitu. Sehingga generasi kita ini ketika orang tua sudah meninggalkan pendalaman akidah kepada generasi, kepada anak-anak, dihantam dengan gerakan-gerakan pertanyaan yang seperti itu, maka anak kita dengan mudah bisa keluar daripada Islam. Nah, pertanyaan kayak gini sebenarnya sebagai pemerhati dunia apologet, kita tidak perlu susah-susah untuk mempelajari dari mana sumber mereka dapatkan, dari mana mereka kemudian mendapatkan materi ini, itu nggak perlu. Pelajari aja Bible. Karena yang menjawab itu Bible. Contoh misalnya, ketika tuduhan batu itu menghapus dosa di Islam. Nah, kita lihat dalam Yesaya 6, nomor 6 sampai nomor 7. Mencium bara api, batu bara, menghapus dosa. Selesai kan? Kan perintahnya di hadis itu adalah mencium batu. Berarti bukan batunya yang menghapuskan, tetapi perilaku, tindakan, upaya. Seperti misalnya mengangkat batu bisa menghasilkan uang. Bukan batunya yang memberikan uang, tetapi upaya kita mengangkat batu ini menghasilkan kita dapat upah dari orang yang memerintahkan kita mengangkat batu sehingga kita digaji dengan uang. Jadi bukan batunya yang memberikan kita duit, bukan batunya yang menghapuskan dosa kita, tapi upaya kita untuk mencium atau mengusap batu inilah yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ini sulit kemudian kalau hanya teori seperti ini yang kita jelaskan. Maka umat Islam harus tampil menyampaikan Yesaya 6 nomor 7. Bahwa di sana, di kitab mereka diajarkan mencium batu dapat menghapuskan dosa. Selesai pertanyaan itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah kulit sapi tersebut, bakarlah kemudian dagingnya, bakarlah juga kotorannya. Maka itu adalah menghapus dosa. Dengan kata lain, ketika umat Islam itu dilemahkan akidahnya dengan dituduh bahwa batu di Islam bisa menghapus dosa, maka Keluaran 29 nomor 14, di agama kalian, kitab kalian menerangkan membakar sapi bisa menghapus dosa. Selesai perkara. Sayangnya, minat kita umat Islam itu sendiri tidak terpacu untuk memahami materi-materi apologet. Bahkan cenderung kita yang di apologet ini, apa ini? Orang baru, metode apa? Materi baru, kemudian dakwah model baru, dan kecenderungannya kita dianggap sebagai penghujat karena kita mengkanter mereka dengan Bible itu sendiri. Itu salah satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami sebagai apologet itu adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad. Nah ini pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita mengkanter itu? Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Berarti supaya seimbang, kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Nah, kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristen tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah lengkap, bisa kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad secara silsilah lengkap. Paulus, nama ayahnya saja nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, sudah 2000 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kemudian orang Indonesia, dalam hal ini umat Islam, yang kitab sucinya 90% ke atas mengajak akal untuk berfungsi, bisa mendudukkan sebuah buku, bisa menunjuk seseorang untuk menjadi pemangku kepercayaan yang mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian, sedangkan orang tersebut tidak diketahui siapa. Bapaknya siapa, emaknya siapa, siapa kakeknya, dari mana dia mendapatkan catatan-catatan kitabnya, orang Kristen tak tahu. Jadi pertanyaan yang seperti itu kita kembalikan. Ketika Nabi Muhammad dikatakan pedofil, ketika Nabi Muhammad diceritakan kemudian sebagai orang yang suka dengan janda misalnya, ini fitnah yang sering terjadi. Maka untuk mengkanter itu, tunjukkan satu manusia di zaman Rasulullah yang menceritakan kisah seperti tuduhan Anda. Sederhana kan? Nah sekarang tolong tunjukkan orang yang sesaman dengan Paulus yang menceritakan tentang kisah hidup beliau. Dari dia lahir sampai beliau meninggal dunia. Ada buku yang boleh kami umat Islam baca supaya kami bisa tahu selayak Nabi Muhammad kami tahu kisah hidupnya, kami pun rindu ingin mengetahui kisah hidupnya pengarang kitab Saudara Kristen. Ada cerita itu, ada buku itu, biar kami beli. Tapi sampai hari ini 2000 tahun sampai 2 jam sebelum kiamat buku itu tidak pernah akan ada. Artinya mereka menerima sebuah pengajaran yang sifatnya masih fiktif. Kan tak ada sumber, tak ada sanad, tak ada mata rantai penyampaian kabar dari apa yang dicatat di sebuah buku yang mereka imani sebagai firman atau mereka imani sebagai buku suci. Jadi tuduhan mereka harus mereka buktikan. Yang mengetahui Nabi Muhammad, siapa beliau, bagaimana tindakan beliau, akhlak beliau adalah keluarga beliau, masyarakat beliau, sahabat beliau, murid-murid beliau, orang yang sesaman dengan beliau, orang yang sebangsa dan setanah air dengan beliau. Tolong tunjukkan kitab apa yang menceritakan tentang tuduhan Anda yang bersumber dari yang saya katakan tadi. Tak ada. Jadi cakupannya hanya melemparkan hujatan. Nah, ini celakanya kalau materi apologet Islam ini tidak diajarkan secara kurikulum yang pasti terhadap umat Islam itu sendiri, maka pertanyaan-pertanyaan ini bisa melemahkan akidah. Nah, ustadz kita mana ada? Mohon maaf nih, bukan melemahkan para ustadz atau ulama kita dalam kajian dakwah Islam. Kurang apa lagi mereka? Mereka sempurna dalam membina akidah umat Islam, sempurna. Para guru-guru kita sempurna. Tapi ada satu yang terlupakan. Apa itu? Membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan pemurtadan. Ini yang kurang. Nah, maka beranjak daripada itu kemudian alhamdulillah kita sudah beberapa ustadz
yang ikut mengambil bagian di misi dakwah ini. Sehingga dari sisi Islamnya dapat, dari segi pendalaman materi tentang Bible juga dapat. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik benang merah dari pembahasan ini, terlihat bahwa narasumber kita yaitu Gurunda kita Bang Zuma berusaha membangun argumentasinya dengan keyakinan yang kuat dan mengajak audien untuk menilai setiap klaim berdasarkan alasan yang dipaparkan. Perdebatan yang sering terjadi memang terasa panas, tetapi justru disitulah letak menariknya. Karena setiap pihak berusaha mempertahankan pandangannya dengan argumentasinya masing-masing, yang pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan kita sebagai penonton. Apakah argumen tersebut sudah cukup kuat dan konsisten, atau masih menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab? Pertanyaan, kalau masalah pertanyaan itu sangat banyak pertanyaan mereka ini. Ya, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan tidak ada yang menjadi saksi Nabi Muhammad menerima wahyu. Ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai saksi, kalau di Al-Quran sudah jelas, aku Allah beserta malaikatku yang menjadi saksi. Tapi anehnya, pernyataan Al-Quran itu masih ditolak. Sementara di kitab mereka, Yesus pun berkata dalam Yohanes 8 misalnya, ketika kita masuk ke dalam materi Bible, itu diterangkan, kamu menghakimi orang, aku tidak menghakimi, kata Yesus nih. Tapi kalaupun aku menghakimi pasti benar. Karena aku tidak sendiri, aku bersama dengan dia yang telah mengutus aku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan dia yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Berarti 2 sah. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersaksi, Allah bersaksi bersama dengan malaikat. Itu poin pertama. Yang kedua, berbicara mengenai kesaksian. Saya sering menyatakan bahwa hal kebohongan agar dianggap benar harus dihadirkan saksi-saksi, tapi dalam kurung saksi palsu. Dan kami sebagai apologet itu bisa membuktikan bahwa saksi-saksi yang diterangkan di dalam kitab mereka itu semuanya tidak kredibel. Tidak ada validasi. Tidak ada kemudian pernyataan langsung dari sumber. Contoh misalnya, ketika kitab mereka menuliskan Theophilus yang mulia, banyak orang yang menceritakan atau menulis atau menyusun berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali kepada untuk Theophilus. Pertanyaannya, orang yang hidup sesaman dengan Yesus yang menjadi saksi itu siapa? Sebutkan satu nama. 2 menit sebelum kiamat tak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan itu. Mohon para pendeta kalau melihat ini, kalau saudara merasa keberatan dengan pernyataan saya, silakan mari kita diskusi. Itu nggak ada. Nggak ada. Kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Markus, Filipi, Roma, dan semua 13 surat Paulus, itu tak ada pernyataan Yesus secara langsung terhadap buku ini. Jadi yang mereka genggam itu, tak ada ucapan Yesus terkait dengan kitab yang mereka jadikan sebagai acuan keagamaan. Nah itu. Jadi apa gunanya saksi? Kalau ternyata kitab yang di dalamnya banyak saksi. Saksinya adalah para gembala, saksinya adalah ini. Tapi tidak pernah saksi ini kemudian memberikan kesaksian. Hanya dinarasikan saja. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu 22 tahun lamanya. Yang menjadi saksi siapa? Keluarganya, sahabatnya, orang sesamanya. Apa efek daripada kesaksian itu? Sejazirah Arab menjadi pengikutnya. Masih butuh saksi? Gak perlu. Contoh, sebuah kebenaran yang terjadi tanpa saksi, apakah kebenaran itu gagal? Ada orang yang melakukan pencurian, nyata mencuri, tapi karena tidak ada saksi, apakah pencurian itu gagal? Tetap saja terjadi. Begitu juga pewahyuan Al-Quran. Tak ada manusia yang melihat malaikat datang misalnya kepada Nabi Muhammad, apakah kemudian gagal itu? Padahal terjadi. Tidak. Berarti Al-Quran tidak butuh saksi manusia. Tapi faktanya meskipun demikian, seluruh manusia di atas muka bumi sampai hari ini yang mau belajar Al-Quran akan menjadi saksi kebenaran pewahyuan Al-Quran. Itu pasti. Yang penting dia menggunakan akal. Nah, pada kesimpulan masalah ini adalah belum pernah kita menemukan orang murtad karena belajar Quran. Belum. Dan belum pernah kemudian kita melihat orang menjadi mu'alaf karena menemukan
kejahatan atau kesalahan dalam Al-Quran. Itu belum pernah. Tapi yang terjadi di sini adalah yang aneh nih, yang saya rasakan. Orang yang murtad justru bukan karena menemukan keburukan di dalam agama, di dalam Al-Quran sebagai kitab yang tadi dituntut saksi. Tetapi mereka justru murtad karena melihat adanya sesuatu yang aneh di dalam Bible. Contoh misalnya, ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu masuk neraka, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka baca itu, murtad. Padahal dia tahu. Begitu masuk di Bible dia pun tahu. Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, justru kemudian diusir oleh Yesus. Artinya aneh. Menemukan sesuatu yang negatif tentang dirinya tapi dia murtad. Menemukan sebuah hal yang sudah benar dalam Al-Quran tapi dia murtad. Nah, sebaliknya belum pernah kemudian kita menemukan orang yang masuk di Islam itu karena menemukan sesuatu yang aneh atau ganjil di dalam Al-Quran. Rata-rata yang mu'alaf karena mereka menemukan kebenaran dalam Al-Quran dan menemukan sesuatu yang tidak masuk logika di dalam Bible. Itu dia yang terjadi. Jadi terkait dengan pewahyuan, siapa saksi, ya, kita sudah menjelaskan seperti itu. Nah, kembali kepada generasi Islam. Apa kira-kira jawaban mereka ketika mereka kemudian ditanyai? Siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Pasti mereka bingung. Karena itu terjadi 1400 tahun silam. Dengan adanya para apologet untuk mengkanter itu, pertanyaan kita kembalikan. Setelah kita ajukan dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah yang menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, orang sebangsa dengan Nabi Muhammad dan juga sesama Nabi Muhammad menjadi saksi, umat Islam hari ini menjadi saksi, ilmuwan menjadi saksi, kedokteran dan menjadi saksi tentang Al-Quran kebenarannya. Maka pertanyaan kita balik kepada mereka. Siapa yang menjadi saksi? Satu, Yesus menerima firman. Tak ada jawaban. Kalau kita simpulkan dari pembahasan ini, terlihat bahwa Bang Zuma berusaha mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang cukup kuat. Perbedaan perdebatan biasanya berlangsung sengit karena masing-masing pihak memiliki sudut pandang dan dasar yang berbeda. Pada akhirnya, yang paling penting bukan sekedar siapa pembicara yang paling lantang, tetapi seberapa kuat bukti dan alasan yang disampaikan. Sebagai penonton, kita perlu menyimak setiap argumen dengan kritis dan menilainya secara objektif. Menurut kalian, apakah penjelasan yang disampaikan sudah cukup meyakinkan atau masih ada bagian yang perlu ditanyakan lagi? Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.